teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ayu Saharani. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya mengambil jurusan manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pada bab 5, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian kemiskinan. Yang kedua adalah akar masalah kemiskinan. Yang ketiga adalah metode pengentasan kemiskinan. Yang keempat adalah pengentasan kemiskinan dalam Islam. Dan terakhir adalah yang kelima, yaitu sudut pandang baru dalam analisis kemiskinan. Kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan adalah masalah yang serius dan terus menjadi agenda karena sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Kemiskinan merupakan kata yang tidak berhenti diperdebatkan kalangan intelektual, akademisi, praktisi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, birokrat, dan mahasiswa, karena dampak luar biasa yang dihadirkan oleh kemiskinan tersebut. Dampak yang ditimbulkan kemiskinan menyebabkan hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin seperti sandang, pangan dan papan, hak akan pendidikan, hak atas kesehatan, pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman, dan hak atas kebebasan hidup. Kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah penyebab kemiskinan absolut, yang kedua adalah penyebab kemiskinan struktural, dan yang ketiga adalah penyebab kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur politik, sosial, ataupun ekonomi sehingga seseorang tidak dapat menjangkau sumber-sumber penghidupan yang tersedia. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai orientasi sosial, budaya, atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan modernisasi, seperti sikap malas, tidak memiliki keinginan berprestasi, fatalis, berorientasi ke masa lalu, dan tidak memiliki jiwa wirausaha. Poin berikutnya adalah metode pengentasan kemiskinan. Metode pengentasan kemiskinan adalah berupa tindakan yang dilakukan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Langkah yang dilakukan sebelum membuat strategi dan tindakan atas masalah kemiskinan. Yang pertama adalah analisis kemiskinan melalui pendekatan untuk mengidentifikasi akar kemiskinan yang terjadi. Dilakukan analisis terhadap institusi tersebut dan dilakukan sintesis temuan-temuan yang dilanjutkan dengan identifikasi kebijakan alternatif berdasarkan tindakan kolektif dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua adalah membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memperdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Yang kemudian kedua strategi tersebut dituangkan ke dalam program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu yang pertama adalah menyediakan kebutuhan pokok, yang kedua adalah pengembangan sistem jaminan sosial, yang ketiga adalah pengembangan budaya usaha. Yang
evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan terhadap pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu pengentasan kemiskinan dalam Islam. Pengentasan kemiskinan dalam Islam dilakukan secara komprehensif meliputi yang pertama, pemenuhan dan pengembangan fungsi kolbu atau roh melalui agama. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pemenuhan dan pengembangan fungsi akal melalui pendidikan. Potensi akal manusia dibangun dan dikembangkan melalui pendidikan. Negara memfasilitasi dan mewajibkan warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke universitas. Yang ketiga, pemenuhan dan pengembangan fungsi fisik. Potensi fisik manusia bisa didekati dengan pengembangan ekonomi. Pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam harus dibangun dengan membangun roh beragama yang baik, membangun akal pikiran dengan pendidikan, dan baru kemudian membangun ekonomi. Membangun ekonomi dari awal harus dipastikan tidak merusak potensi roh dan akal pikiran, sehingga harus sesuai dengan agama. Dalam kasus Indonesia, karena yang mayoritas adalah agama Islam, maka ekonomi dibangun dalam kerangka membangun ekonomi Islam. Islam sendiri sudah mempunyai perangkat lengkap untuk mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi. Ada mekanisme zakat, infak, sedekah, potensi ekonomi masjid, potensi ekonomi pondok pesantren, potensi ekonomi kurban, potensi ekonomi Ramadan, wisata halal, halal food, dan lain-lain. Dalam perspektif Islam, jika dibangun secara komprehensif, ketiga potensi manusia tersebut diyakini akan menghasilkan manusia-manusia yang unggul, akhlak, dan akal pikiran maupun fisik. Poin yang kelima, yaitu poin yang terakhir, sudut pandang baru dalam analisis kemiskinan. Memberikan kontribusi literatur yang luas tentang analisis kemiskinan dengan proposisi sudut pandang baru, yaitu berfokus pada informasi yang disediakan oleh masyarakat tidak miskin dan bukan masyarakat miskin. Perbandingan determinan kemiskinan dan kekayaan memberikan hasil yang menarik. Yang pertama, ditemukan bahwa faktor penentu kemiskinan dan non-kemiskinan belum tentu sama. Yang kedua, perbandingan faktor penentu kemiskinan dan non-kemiskinan berguna dan sangat penting. Hal itu memungkinkan klasifikasi variabel penjelas terpilih dengan efek signifikan ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama, variabel berpengaruh signifikan pada kedua sisi efek permanen. Variabel pengaruh signifikan pada kelompok miskin tetapi tidak pada non-miskin, efek sementara. Yang ketiga, variabel yang berpengaruh signifikan pada kelompok non-miskin tetapi tidak pada kelompok miskin, yaitu efek asuransi. Yang keempat, variabel tidak berpengaruh pada kedua kasus, yaitu efek netral. Informasi tambahan tentang dampak setiap variabel terhadap kemiskinan dan non-kemiskinan memberikan pilihan tambahan untuk membatasi rencana aksi ambil tetap efisien menurut pembuat kebijakan, berdasarkan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.